mungkin para pengusaha, mereka tidak tahu kalau tempat pemijahan itu sudah dirusak, itu sudah mengganggu hak negara, milik negara, milik umum, sudah diganggu oleh mereka. Karena yang direklamasi itu akan dijadikan milik pribadi. Izin Bang, terkait dengan keluhan nelayan hari ini, terkait dengan susahnya mendapatkan ikan seperti depik, ukurannya terlalu kecil dan lain-lain. Ini penyebabnya menurut Abang sendiri apa, Bang? Ya, salah satu itu tadi penyebabnya adalah kita sudah merusak tempat pemijahannya secara tidak sadar, karena ikan danau ini ada mempunyai kelebihan. Dia mempunyai tempat-tempat tertentu, dan kemudian mungkin para pengusaha, mereka tidak tahu kalau tempat pemijahan itu sudah dirusak. Saya tidak menyalahkan yang melakukan usaha tersebut. Kemudian masyarakat di seputar danau juga demikian. Ikan di danau itu anti sekali dengan kimia. Namun kita membuang sampah ke sungai-sungai yang kualanya menuju ke danau tersebut. Sampah tersebut seperti plastik misalnya, itu kan mengandung kimia. Nah, kemudian ada oknum-oknum tertentu yang melakukan misalnya meracun. Mereka meracun udang, meracun lobster misalnya. Jadi dengan demikian ikan-ikan yang ada di danau tidak lagi dia merapat ke pinggir, dan nggak mungkin lagi dia akan memijah di pinggir. Dan otomatis dampaknya kalau pemijahannya sudah terganggu, menurut logika saya pasti ikannya akan berkurang. Ini salah satunya. Jadi kesadaran kita sebagai masyarakat memang harus kita tingkatkan. Secara tidak langsung kita sedang mereklamasi danau dengan sampah, baik yang pendatang maupun masyarakat yang di seputaran danau. Setiap hari sampah itu kita buang ke aliran-aliran sungai dan kita timbun danau itu dengan sampah. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah apakah bisa mengatasi hal tersebut, atau mungkin suatu saat danau ini akan menjadi danau sampah, bukan lagi danau laut tawar. Jadi harapan saya memang untuk kesadaran masyarakat di seluruh Aceh Tengah pada khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya yang berkunjung ke Aceh Tengah, tolonglah sampah kita jaga, jangan kita buang ke danau laut tawar. Karena danau ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi titipan anak cucu kita yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga, agar mereka kelak bisa menikmati lagi seperti yang dinikmati oleh pendahulu kita. Bagaimana nikmatnya danau laut tersebut. Oke. Saya kira demikian. Kalau masalah reklamasi hal-hal lain, saya tidak menyalahkan pengusaha-pengusaha tersebut. Mereka tidak tahu Tempat pemijahan itu. tempat pemijahan mereka sudah diganggu. Tapi bagaimana dengan orang nelayan yang mencari udang, katanya itu di pinggiran cuman dia dapatnya, Bang. Sedangkan kan reklamasi ada sebagian di pagar, sebagian ini bagaimana, Bang? Nah, ini seperti pernah saya ceritakan dulu. Kalau tanah di seputaran danau sudah dikuasai oleh pengusaha, otomatis orang-orang di kampung tersebut, para nelayan, tidak lagi bisa menangkap ikan di danau tersebut karena itu kan sudah dipagar. Kemudian tempat mereka biasanya mereka melalui jalan tersebut udah nggak bisa lagi karena itu udah menjadi tempat wisata. Nah, kemudian kalau mereka mau menangkap ikan di daerah tersebut juga nggak bisa. Tempat wisata sudah dijadikan sebagai pemandian, tempat anak-anak bermain sampan atau segala macam gitulah. Jadi otomatis terganggu para nelayan. Kalau secara lingkungan, Bang, secara penyusutannya ini kan juga berdampak, Bang. Nanti lama-kelamaan ini juga akan menyusut airnya, Bang. Ini bagaimana dengan reklamasi yang di pembangunan hotel dan kafe lain sebagainya? Kalau masalah pembangunan kafe, saya kira tidak terlalu berdampak atas penyusutan air tersebut. Yang sekarang kalau masalah debit air, saya kira dengan zaman dahulu sudah cukup berkurang akibat adanya mungkin perambahan hutan. Seperti beberapa kampung perambahan hutan tersebut, hulu-hulu airnya kan sudah dirusak. Nah, otomatis debit airnya kan berkurang.
Hmm. Jadi kalau masalah mereka mau mereklamasi, saya rasa itu sudah mengganggu hak negara, milik negara, milik umum, sudah diganggu oleh mereka. Karena yang direklamasi itu akan dijadikan milik pribadi, sedangkan danau ini bukan milik pribadi. Danau ini adalah milik kita semua yang harus kita jaga kelestariannya. Dan saya memang berharap kepada pemerintah agar mengeluarkanlah peraturan atau perundang-undangan atau kanun atau perda tentang reklamasi di seputaran danau. Mungkin yang sudah terjadi ya sudahlah, ini bisa kita maklumi. Cuma dari sini ke depannya kita berharap jangan lagi direklamasi. Karena itu cukup merusak, apalagi yang direklamasi itu ya seperti saya katakan tadi. Ya, Pemijahan. pemijahannya itu, tempat pemijahannya sudah reklamasi. Kalaupun tidak direklamasi, tempat pemijahannya dijadikan tempat wisata, otomatis ikannya tidak lagi memijah di sana. Kalau dalam bahasa Gayo itu disebut merges.